Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadim walla yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi jahli wa hayrati fa ya rabbi matini bi sirri hurufi wa lawir bihi sam'i wa qalbi wa muklati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan ya Rabbi fil qabri wa syadi wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi min a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mutaffifin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Nyampe Kalla ayat 7. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailul yawma idzil lil mukaththibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Shadaqallahul azim. Wa ma yukadzib bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mutaffifin. Jangan kurangi hatimu, jangan curangi cintamu, dan jangan curangi imanmu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalla, sekali-kali tidak. Apa maksudnya? Besok tatkala manusia dibangkitkan, dikumpulkan, digiring ke padang mahsyar, semua dalam keadaan berdiri. Ada yang keringatnya itu sampai di dengkulnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam, bahkan ada yang sampai mata kakinya. Itu tergantung dari perbuatannya semasa hidup di dunia. Hal itu tidak akan terjadi. Kala, hal itu tidak akan terjadi kalau kita sebelum meninggal dunia, sebelum ajal kita datang menjemput, kita sudah taubat terlebih dahulu. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya kitab catatan amal perbuatan al-fujjar dari orang-orang yang durhaka kepada Allah, dari orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang kafir, lafi sijjin, sungguh berada di dalam kitab yang namanya kitab sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, dan tahukah engkau ya Muhammad apa yang dinamakan kitab sijjin itu? Di kitab sijjin itu sebuah kitab yang isinya kebanyakan dari amal buruk. Jadi sedikit amal baiknya. Jadi 99% itu kebanyakan amal buruknya. Jadi sempit untuk dimasukkan amal baik dari seorang itu. Sempitnya itu dinamakan doyik, sempit. Jadi ibaratkan di penjara itu sesak oleh orang-orang yang durhaka, terus tidak ada celah untuk dimasukkan kebaikan di dalamnya. Ini melambangkan di neraka. Di neraka itu sesak dari orang-orang yang durhaka, yang kafir, yang munafik, sesak. Jadi tidak ada celah untuk orang baik untuk masuk di nerakanya. Sijjin itu sempit. Kalau di kitab Sulam kemarin, ini identik dengan doyikos sodri, sempitnya sodri. Apa sodri? Dada. Jadi kalau sampean semasa hidup di dunia sudah sempit dadanya, sempit dari amal kebajikan, sempit dari amal kebaikan, jelas dadanya sampean itu dinamakan sijjin. Jadi enggak ada tempat untuk dijejeli amal kebaikan buruk atau amalnya tiap hari. Kebanyakan buruk, 99% buruk toh. Enggak ada baiknya, dikit, sempit untuk amal kebajikan. Sesak, paru-parunya sesak. Tatkala melihat kebaikan atas orang lain sesak. Tatkala orang lain lebih baik darinya sesak dadanya. Ekonominya lebih meningkat sesak dadanya. Melihat orang lain berjaya sesak dadanya. Orang lain beli mobil baru sesak dadanya. Sempit sijjin, bagaikan terhimpit, sesak di dalam neraka. Di dadanya itu panas kok isinya, nggak ada adu-adunya. Itu namanya sijjin, doyikos sodri, sempitnya dada. Jadi tidak punya sifat lapang dada, sempit dadanya dari kebaikan. Kitabun marqum, sijjin itu adalah sebuah kitab atau sebuah catatan yang tatkala menulisnya marqum, dipahat. Apa itu? Diukir. Kalau kayu dipahat. Jadi
Setiap apa yang ia terima, informasi apa yang ia terima, apa yang dia lihat, dipahatkan ke si jin, ke dalam hatinya itu dipahatkan. Akhirnya membekas, sakit hati tok, gak ono jembar-jembar gitu, lorot tok hatinya, berdarah tok hatinya, luka hatinya. Luka, kalau hati itu luka tapi gak berdarah, itu tok dipahat. Walaupun sembuh lukanya itu, tapi tetap membekas. Itu kitab sijil, ditulis dengan cara dipahat, diukir. Jadi dalam lukanya itu. Sakit hati itu, kelakuannya enggak ada lagi. Memikirkan orang, habis itu dibandingkan dengan dirinya, sakit hati, iri, dengki, dendam. Kalau lihat orang sukses, dia loroti, sesek, dadanya sesek, kayak kena asma, ini menggap-menggap. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, dan kecelakaan juga, celaka juga orang yang pada hari itu lil mukadzibin, orang-orang yang selalu berdusta. Makanya hati-hati. Dusta itu nenek moyangnya timbulnya penyakit hati. Hati-hati. Sudah sangat jelas sekali. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Penyakit hati itu kalau enggak diobati akan terus parah, tambah parah, dan itu yang menjadi azab bagi dirinya. Hal itu semua disebabkan karena orang itu sering berdusta. Hati-hati dengan dusta. Dikit, lama-lama menjadi bukit. Siapa orang yang berdusta itu? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan datangnya hari pembalasan. Din bisa dikatakan hari pembalasan, din bisa juga diartikan agama, din juga bisa diartikan hutang. Kok bisa Pak? Ya, din, dainun, hutang. Jadi ada yang memberi hutang, ada yang menerima hutang. Ya. Piutang dan hutang. Ada yang ngasih hutang namanya piutang, ada yang nerima namanya penghutang. Jadi ada hubungan antara yang diberi hutang dan yang menerima hutang. Maksudnya gimana? Antara khalik dengan makhluk ada hubungannya. Sampean ini dihutangi, sampean ini dititipi, sampean ini. Apa yang dititipi? Ya kehidupan ini. Dititipi sampean, ditiupkan ruh ke dalam jiwa sampean itu agar sampean bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan tujuan diciptakan manusia. Apa tujuannya? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampean itu diciptakan itu untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk jadi orang yang durhaka. Ya, ingat-ingat itu. Makanya sampai ada hubungan. Dijaga itu ruh yang ditiupkan ke jasadnya sampean itu, dijaga itu. Jangan sampai ruh rusak, karena besok akan dikembalikan. Kan sampean dipinjemi itu, besok akan dikembalikan. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak akan mendustakan terhadap hari pembalasan illa kecuali kullu mu'tadin, setiap orang yang melampaui batas, athimin, dan setiap orang yang berlaku dosa. Mu'tadin ini melampaui batas terhadap orang lain di luar raganya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, itu mu'tadin. Athimin, athim itu adalah sakit dosa yang disebabkan oleh hatinya, ujub, riya,
dengki, iri, dendam itu semua athim namanya. Jadi ada dohir, ada batin. Idza tutla alaihi ayatuna, ketika dibacakan, disampaikan alaihi atasnya ayatuna, ayat-ayatnya Allah, peringatan dari Allah, petunjuk dari Allah, qala, mereka itu berkata asatirul awwalin, itu hanya dongeng orang-orang dulu. Oh non iya, sekarang enggak. Jadi dianggap dongeng. Itu cuma dongeng, namanya dongeng. Ya fiktif, katanya mereka seperti itu. Jadi Yaumiddin, hari pembalasan itu menurut mereka tidak ada fiktif, cuma cerita bohong katanya. Kalla, sekali lagi tidak nyata itu. Yaumiddin itu nyata karena kiamat itu dibagi dua. Yang pertama kiamat sughra, yang kedua kiamat kubro. Untuk meyakinkan hati kita, keyakinan kita akan bertambah dan meningkat sampai akmalul yakin. Lihatlah orang yang meninggal, mereka tidak kembali lagi. Ajal itu kiamat sughra pasti datang. Kiamat sughra pasti datang, apalagi besok kiamat kubro. Kalla, tidak begitu. Pasti datang, pasti terjadi. Bahkan mereka itu rona, menutupi, melapisi ala qulubihim, atas hati mereka, makanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan. Jadi dosanya yang mereka perbuat itu melapisi hati, melapis terus tambah tebal. Itu yang menyebabkan mereka termasuk orang yang durhaka kepada Allah. Kalla, sekali lagi itu tidak akan terjadi kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah. Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sesungguhnya mereka terhadap Rabbnya besok kala di padang mahsyar, yauma idzin, pada hari itu di padang mahsyar itu, lamahjubin, mereka terhijab, nggak bisa melihat Rabbnya. Kalau orang yang durhaka kepada Allah besok tatkala dibangkitkan di padang mahsyar, besok mereka terhijab dari melihat Allah. Tsumma innahum lasalul jahim, setelah diputuskan kemudian mereka semua itu lasalul jahim, akan dimasukkan ke neraka jahim. Na'udzubillah ya. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, ini loh yang dulu selama engkau hidup dunia engkau dustakan, kalian dustakan, dianggap ini cerita bohong, ini dongeng, bukan, ini kenyataan. Makanya kita hati-hati ya. Jangan sampai perbuatan kita menutupi hati kita dari petunjuk Allah. Perbuatan apa itu? Perbuatan mu'tadin azim, perbuatan yang melampaui batas dan perbuatan yang mengandung dosa di dalam hati. Penyakit hati dibuangnya, jangan disimpan, dibuang. Taubat kepada Allah supaya dibersihkan dari penyakit hati. Kalau tidak dibersihkan, pasti penyakit hatinya itu akan menjadi adab bagi dirinya dan besok dimasukkan oleh Allah ke neraka jahim. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah membersihkan hati kita dari penyakit hati, sehingga kita tidak akan merasakan sakit hati, iri, dengki dan dendam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura
waj'alhu lana hujjatan ya